ada ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW berupa bangun di malam hari, dikenal dengan ibadah tahajud. Nah, Bapak Ibu, ibadah malam itu dalam bentuk salat dibagi ke dalam dua bagian. Ibadah malam dalam bentuk salat dibagi pada dua bagian. Satu, salat yang ditunaikan tanpa tidur terlebih dahulu. Salat yang ditunaikan tanpa tidur terlebih dahulu. Kalau malam itu bahasa Arabnya apa? Lail, baik ya. Maka salatnya disebut dengan qiyamul lail. Qiyamul lail. Di kalau antum setelah Isya misalnya tidak tidur dulu, kemudian melakukan aktivitas membaca atau dan sebagainya, ya, maka salat misalnya pada saat itu tanpa tidur terlebih dahulu, salatnya disebut dengan qiyamul lail. Tapi kalau kita tidur dulu, baru setelah bangun dari tidur beraktivitas, tunaikan salat, maka tidurnya hajada, okay? Tidurnya hajada, okay? Bangun dari tidurnya, aktivitas yang dilakukan disebut dengan tahajud. Ya? Di salat tahajud itu salat yang dilakukan di pertengahan malam atau sepertiganya setelah kita tidur terlebih dahulu. Jelas sampai sini? Baik. Apa keutamaan menunaikan salat tahajud ini? Mari kita lihat pelan-pelan. Pertama dibuka surah Al-Muzammil, surah keberapa? 73, keempatnya 74-nya Al-Mudaththir, 73 Al-Muzammil, 75-nya Al-Qiyamah. Oke, baik. Ya ayyuhal muzammil qum al-laila inna qalila. Lihat ayat yang ke-6-nya. Allah berfirman di situ, keutamaan salat tahajud, salat yang dilakukan di malam hari. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Kalau kita tunaikan salat di malam hari, misal terutama tahajud, walaupun hanya 2 rakaat saja, 4 rakaat saja misalnya, atau 6 rakaat saja, atau nanti kita lihat sunnah Nabi antara 11 sampai 13 rakaat, maka salat yang kita tunaikan akan jauh lebih khusyuk dibandingkan salat yang ditunaikan di siang hari. Saya ulangi ya, salat yang ditunaikan di malam hari dalam konteks ini tahajud, kata Allah, itu akan lebih menambah kekhusyuan dibandingkan salat yang ditunaikan di siang hari. Tidak percaya silakan bangun. Saya bangun kita malam hari, misal jam 1, jam setengah 2, jam 2, salat ibu, salat bapak di malam itu rasanya akan lebih enak dibandingkan salat di siang hari. Karena itu perhatikan kalimat hadisnya, doa iftitahnya pun itu lain yang sering dibaca Nabi. Kalau siang, salat siang, kalau disebut salat siang dalam fikih itu artinya salat fajar sampai dengan isya. Ya, di salat fardu yang fardu. Nabi seringkali membaca yang Allahumma ba'id. Kalau iftitahnya, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ada di mana itu? Ada di Al-Bukhari nomor hadis 711, ya. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Tapi kalau salat malam, Rasulullah seringkali membaca yang wajjahtu. Itu hadisnya hadis riwayat Muslim nomor hadis 1848, ya. Malamnya menggunakan wajjahtu, siangnya menggunakan Allahumma ba'id. Baik. Apa rahasianya? Saya ingin jelaskan dulu sebentar. Kalau siang dengan malam, lebih banyak mana aktivitas yang dilakukan? Siang, ya? Baik. Orang semakin banyak beraktivitas, semakin besar peluang berbuat salah. Lisan yang terlalu banyak bicaranya, besar kemungkinan kelirunya. Kaki yang terlalu banyak bergerak, besar kemungkinan kelirunya dalam melangkah. Karena itulah dalam setiap sholat siang, antum misalnya, mohon maaf ya, dari fajar tadi sampai zuhur, ada nggak yang tidak salah? Pasti ada saja kesalahan yang kita perbuat, ya. Pulang dari masjid pun kadang kita bicarakan orang lain, minimal ustadznya gitu kan. Baik. Sampai zuhur pasti ada kesalahan yang kita buat. Karena itulah dalam setiap doa iftitah yang kita baca atau istiftah, kita memohon kepada Allah sebelum sholat mengingat kesalahan-kesalahan kita. Lalu kita rasakan semua itu, kita baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, kalau sebelum sholat ini saya punya kesalahan yang saya bawa sampai sholat ini, mohon jauhkan saya antara kesalahan yang saya perbuat dengan saya sejauh engkau jauhkan timur dan barat. Subhanallah. Itulah makna hadis, salat yang satu dengan yang lainnya menggugurkan, menghapuskan kesalahan yang diperbuat di antara keduanya. Tapi malam tidak. Malam menggunakan wajah tuh, hadisnya dari Ali bin Abi Thalib. Kalau yang Allah maba'id dari Abu Hurairah. Perhatikan kalimatnya. Sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali. Fastaftaha, maka beliau membaca doa istiftahnya. Perhatikan kalimatnya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Itu ada di hadis Muslim nomor hadis 1800
Apa kaitannya dengan ini? Bapak Ibu sekalian, mari kita terjemahkan sebentar. Kadang-kadang kita baca, kita tidak memahaminya. Wajah tuh bangun malam ini ya, kita bangun di malam hari, lebih menyentuh ke dalam jiwa, tenang suasananya. Wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Duhai Allah, aku hadapkan sepenuhnya, aku pasrahkan diriku kepadamu penguasa langit dan bumi. Inna salati, sungguh bila selama ini aku salat, wa nusuki, dan selama ini aku ibadah, wa mahyaya, dan engkau hidupkan aku hingga malam ini, wa mamati, atau engkau akan wafatkan aku di malam ini, lillahi rabbil alamin, aku ikhlas seluruhnya hanya untukmu semesta alam. Perhatikan, la syarika lahu wa bidzalika umirtu, aku berjanji mulai detik ini tidak akan musyrik lagi selamanya, dengan itu aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, atau wa ana awwalul muslimin, dan aku berjanji mulai saat ini akan menjadi muslim yang lebih tunduk lagi kepadamu. Di malam hari kita resapi, dibayangkan kalau mungkin wafat saat itu, enak rasanya. Karena itu malam hari seringkali menggunakan wajah tu. Ibu bapak waktu kecil doa istiftahnya apa? Wajah tu atau inni wajah tu? Wajah tu atau inni wajah tu? Ini wajah tuh, nggak apa-apa, ada hadisnya itu, ada. Oke, kalau yang wajah tuh nggak pakai ini, itu ada di hadis Muslim dari Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan, nomor hadisnya 1848. Kalau pakai ini, ada juga hadisnya, itu riwayat Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, nomor hadis 3221. Tapi yang meriwayatkan bukan Ali bin Abi Thalib, yang meriwayatkan Jabir bin Abdullah, sahabat Jabir bin Abdullah. Silahkan buka di setiap kitab hadis ya. Sekarang kita perhatikan, yuk saya bacakan hadisnya ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Hadis diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai dia, memberikan ridha kepadanya. Qal, beliau menyampaikan, perhatikan, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, saat akan menyembelih hewan kurban, aqbalal qiblah, menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat, thumma qala, kemudian beliau mengucapkan, Allahumma, ya Allah, hadza min Muhammad, ini kurban dari Muhammad, wa ali Muhammad, dan dari keluarga Muhammad, wa ummat Muhammad, dan dari umat Muhammad, bismillahi Allahu akbar, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Dalam versi yang kedua, thumma qala, kemudian beliau mengucapkan langsung, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Jadi hadis tentang inni wajjahtu itu bukan doa istiftah. Iftitah itu doa saat menyembelih hewan kurban ya. Jadi subhanallah, tidak ada di dunia ini yang berkurban lebih banyak di luar bulan Dzulhijjah kecuali antum ini ya, sejak kecil. Kita teruskan dulu. Jadi itu alasan yang pertama, kenapa bangun di malam hari, hati lebih khusyuk. Kalau sudah khusyuk, dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, berdoa pun meminta cepat dijawab ya. Di kalau antum bangun malam, ini kaitannya. Kata Allah, lebih khusyuk bangunnya. Kalau sudah khusyuk, hati lebih dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, minta apapun pasti diberi, sepanjang baik permintaannya.